Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Saya Aidil Holongan Harahap dengan NIM 12324144642. Sistem pemilihan kepala daerah, yaitu definisinya sebuah proses pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat ataupun tidak langsung untuk memilih kepala daerah ataupun pemimpin di daerah mereka sendiri. Dan sebuah jenis pemilihannya biasanya yang pertama pemilihan langsung, yaitu dilakukan oleh rakyat. Yang kedua adalah pemilihan tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Yang menjadi tujuan sistem pemilihan kepala daerah yaitu menjamin legitimasi pemerintahan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya adalah ketentuan umum dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama yaitu syarat pemilih. Dia harus warga negara Indonesia, kemudian dia juga berusia minimal 17 tahun atau dia sudah menikah. Kalau syarat calon, dia pasti tentunya warga negara yang setia pada Pancasila. Kemudian memenuhi ketentuan administratif, baik itu usia, pengalaman, dan lain-lainnya. Lembaga penyelenggara yaitu tentunya Komisi Pemilihan Umum Daerah atau disingkat dengan KPUD. Selanjutnya sistem kepartaian dalam pemilihan kepala daerah. Adapun peran partai politik, dia sebagai mengajukan calon kepala daerah, kemudian menggalang dukungan untuk calon. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dukungan partai. Di dalam undang-undang yang telah ditetapkan yang masih berlaku sampai sekarang yaitu minimal 20% kursi di DPRD ataupun 25% suara sah pada pemilu terakhir. Adapun pengaruh sistem kepartaian, yang pertama yaitu dominasi partai besar, kemudian koalisi partai kecil. Adapun dominasi partai besar, ketika dia memiliki suara banyak di DPR, otomatis dia adalah ditarik beberapa pemimpin daerah untuk menjadi bergabung dengannya. Kemudian koalisi ataupun partai-partai kecil otomatis berkoalisi karena untuk menyeimbangi suara yang besar partai dominasi yang tadi. Samping itu ada pula calon perorangan ataupun disebut dengan independen dalam pemilihan kepala daerah. Yang menjadi definisi ataupun ciri-ciri yaitu calon itu biasanya tidak diusung dengan partai politik. Biasanya kalau syarat dukungannya, dukungan minimal berupa tanda tangan dan KTP dari sejumlah pemilih berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut. Adapun keunggulan dari calon perorangan ataupun calon independen yaitu mengurangi dominasi partai politik, dan yang kedua memberikan pilihan lebih beragam kepada masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan pidana pilkada diantaranya pelanggaran pemilu yaitu politik uang atau disebut dengan money politik, manipulasi data pemilih, kampanye hitam, dan provokasi ataupun intimidasi. Dan yang kedua, sebagai sanksi akan dikenakan penjara ataupun denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian yang menjadi pengawas ketentuan pidana pilkada yaitu adalah Badan Pengawas Pemilu yang disingkat dengan Bawaslu. Di dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menjadi isi pokok peraturan tersebut ataupun regulasi tersebut adalah mengatur tentang tata cara pencalonan kepala daerah itu bagaimana, kemudian persyaratan administratif calon dan mekanisme pelaksanaan pemilihan. Hal ini, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pemilihan tersebut. Dan yang kedua, mencegah konflik kepentingan, baik itu kepentingan individu
maupun kepentingan-kepentingan kelompok. Sebagai penutup, maka kita telah mengetahui artinya pemilihan kepala daerah itu merupakan pilar penting dalam demokrasi lokal dan sangat dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan ketat untuk menjamin proses berjalannya pemilu dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan asas pemilu yang disebut dengan luber jurdil. Kemudian regulasi ataupun peraturan-peraturan itu seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan mendukung pelaksanaan yang berkualitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Aidil Haulungan Harahap pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.